Kemudian kita tahu juga dulu waktu kita diskusi ya di kantornya Pak Charles, pernah disampaikan siap menjadi simbol orang muda untuk mendobrak paradigma yang selama ini terkesan bahwa hanya orang yang punya uang yang bisa menjadi kepala daerah. Maksudnya apa itu? Iya, itu tadi yang saya sampaikan Bang, bahwa kita ini kan mungkin bukan hanya di Toba ya, di beberapa wilayah Indonesia pun kita sudah ada semacam pemahaman bahwa sulit mendapatkan pemimpin kalau tidak karena banyak uang. Nah, sebagai anak muda kita harus menyuarakan bahwa harusnya masih ada menu-menu lain, masih ada pilihan-pilihan pemimpin lain yang kalau memang ingin mendedikasikan dirinya, ingin memberikan dirinya betul-betul mengabdi kepada masyarakat, kita sangat berkeyakinan masyarakat masih mau. Makanya kita mau menyiapkan diri jadi simbol itu, simbol perjuangan itu. Dan keyakinan kita, Pak Jondro, bahwa akhirnya kita bisa menarik simpati banyak orang. Yang saya yakini masih banyak juga orang yang bersimpati kepada hal yang seperti itu. Hanya ketika mereka belum melihat orang atau figur yang menjadi simbol, mereka tentu sifatnya masih menunggu. Nah, keberanian kita menyampaikan ini supaya kita akan bersama-sama, urunanlah kita untuk memenangkan pertarungan ini tanpa bukan hanya karena kita membagi-bagikan uang. Begitu ya. Iya. Para sahabat Narwastu, perlu juga kami sampaikan, beliau ini termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2021 pilihan majalah Narwastu, karena memang kami lihat jejak rekamnya waktu mahasiswa, kemudian sebagai seorang pengusaha konstruksi, termasuk waktu aktif dulu di gereja. Beliau ini sangat berani. Beliau selalu berupaya orang muda harus menyuarakan keadilan, kebenaran, dan hal-hal yang tidak patut terjadi. Dan itu yang sering disuarakan. Dan beliau ini juga tidak segan-segan untuk ikut berdemo. Ini saya mendapat sebuah buku dari sebuah buku komunitas ya, cukup eksklusif, Lux ya. Namanya Mari Membangun Narasaon dan Bang Sonta dengan karya nyata. Ternyata beliau ini, Pak Charles ini masuk di sini dibuat dalam tokoh-tokoh muda Narasaon. Ini luar biasa. Ternyata apresiasi dari tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Toba ternyata cukup cukup diperhatikan juga kepada beliau ini. Mungkin Pak Charles bisa diceritakan bagaimana pendekatannya begitu mendaftar kemarin ke Partai Golkar. Apa atensi atau katakanlah respon dari tokoh-tokoh masyarakat di sana? Ya, mereka sangat senang, mereka sangat perhatian. Ada beberapa orang yang mungkin sebelumnya tidak kenal dengan saya, mereka berusaha berupaya berkomunikasi baik lewat Facebook, lewat saudara, lewat mungkin mencarikan nomor. Mereka memberikan dukungan karena mereka melihat poin-poin yang kita bagikan, kita informasikan adalah bahwa kita ini sungguh-sungguh mau berjuang untuk hal-hal yang kebaikan Toba. Jadi respon-respon ya dari tokoh-tokoh Narasaon ataupun juga dari luar marga Narasaon, kita sudah melihat satu persatu, pelan demi pelan itu akan sudah ada memberikan dukungan, memberikan perhatian, memberikan apresiasi. Begitu ya? Iya. Kami dengar juga Anda itu sudah mendatangi beberapa tokoh masyarakat di Toba, khususnya yang di Jakarta. Bagaimana pendekatan ke sana? Apa yang barangkali ada yang diminta masukan dari mereka atau mereka memberikan nasihat? Iya, benar Pak Jondro. Bahwa pemikiran tentang tidak hanya karena uang orang terpilih bupati itu ternyata banyak juga dalam pemikiran banyak tokoh. Bahkan ada satu kelompok WA Group, saya tidak sebutkan salah satu kecamatan di Toba tapi tokoh-tokoh di Jakarta. Mereka selalu memperbincangkan itu. Tetapi yang kita tangkap mereka belum menemukan tokoh, belum menemukan figur yang mau memperjuangkan itu. Nah, itulah yang kita lihat bahwa peluang ini sangat luar biasa, Pak Jondro. Iya. Tapi bagaimana kita terus mengutarakan, termasuk lewat media Narwastu, kita menyuarakan bahwa kita sangat siap untuk menjadi bagian dari yang diajukan, bagian dari yang didorong, bagian yang kita urunan bersama-sama dan akan menanggung beban itu untuk menjadi bupati yang akan melakukan hal-hal yang terbaik lewat proses yang sudah baik. Begitu ya. Iya.